Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, ya, kita lanjutkan. Ada waktu sampai pukul 8.30, ini berarti 35 menit ya. Nanti 15 menit terakhir kita buka diskusi atau tanya jawab. Tadi sebelum Isya sudah kita sampaikan bahwa sedekah adalah sebagai bukti ketulusan iman. Jadi orang yang beriman, apapun keadaannya, dituntut untuk bersedekah. Dan nanti di akhir bahasan buku ini ada poin-poin tentang amalan-amalan yang bernilai sedekah, sehingga andai kata seseorang secara materi mungkin tidak bisa bersedekah, tapi bisa melakukan amalan-amalan yang nilainya dihitung sebagai sedekah ya. Namun sebetulnya seberapapun kita ini memiliki keterbatasan dari sisi materi, kalau tadi ukurannya Rasul memisalkan sedekah dengan sebutir kurma, itu gambaran kita di sedekah dengan satu biji pisang goreng. Nah, gitu. Satu buah pisang goreng, satu buah tempe goreng, satu buah tahu. Nah, kalau satu iris tempe ini kan semiskin-miskinnya kita masih bisa bersedekah. Artinya ini motivasi dari Nabi SAW bahwa hendaknya apapun keadaan kita berusahalah untuk bisa bersedekah, karena ini menjadi bukti ketulusan iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, sedekah dapat menghapuskan kesalahan dan dosa. Nah, ini fadilah yang keempat ya. As-sadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi sedekah itu dapat menghapuskan dosa sebagaimana air dapat memadamkan api. Nah, ini hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi. Jadi andai kata tidak ada fadilah dari sedekah kecuali dengannya dosa kita ini akan dihapus oleh Allah, ini sudah fadilah yang sangat bernilai besar sekali. Nah, kalau orang dosanya dihapus sehingga dalam catatan amalnya tidak punya dosa, ketika ditimbang yang berat timbangan kebaikan, itu sudah pasti masuk surga, tidak mungkin masuk neraka. Maka andai kata tidak ada keutamaan yang 19 keutamaan sedekah ini semua tidak ada, cuma ada satu poin yang keempat saja, wah, ini sudah jadi motivasi yang besar bagi kita untuk bersedekah. Mengapa saya dosanya banyak, saya harus banyak bersedekah? Dan tentu para jamaah rahmatullah, sedekah sebagai pelebur dosa ini juga hendaknya dilakukan secara proporsional. Proporsional itu maksudnya ya sebandinglah, diupayakan. Ketika seseorang merasa dosanya banyak, ya sedekahnya juga harus diusahakan banyak. Jangan kita dosanya banyak, sedekahnya cuma 2.000. Oh, kadang-kadang parkir aja nggak mau 2.000, mau parkir. Nah, ini sedekah mau dihapuskan dosa, cuma modalnya 2.000. Coba bapak-bapak ngasih
uang jajan anak 2000 mau nggak? Kalau yang SMP sudah pasti nggak mau. Kalau yang TK mungkin masih mau, masih TK belum tahu uang. Tapi kalau yang SMP dikasih 2000, saya yakin nggak mau. 2000 dapat apa Pak, kan gitu. Mau 5000 aja mungkin dia masih protes kan gitu. Tapi orang sedekah banyak uang 2000-an. Coba tim fundraising dari Al-Islah ini kalau buka kotak sudah 2000 sobek-sobek lagi kan. Coba sudah 2000 yang sobek ujungnya, yang kalau untuk beli nggak laku masukkan kotak, infak kan itu. Membeli surga, mengharap ampunan dengan uang receh. Bukan berarti tidak boleh, Pak. Kalau memang kita secara ekonomi kondisinya terbatas, karena mungkin bagi sebagian orang 2000 itu ya berharga juga. Bagi sebagian orang uang 2000 itu juga berharga. Sehingga ketika dia infak 2000 bagi dia besar. Ya Allah lebih tahu tentang keadaan masing-masing diri kita. Tapi ya itu tadi, jangan sampai kita ini dosanya banyak, punya uang banyak, infaknya 2000 juga. Ini tidak proporsional. Yang kelima, sedekah dapat memadamkan murka Allah dan mencegah dari su'ul khatimah. Nah, ini penting sekali nih bapak-bapak yang menjadi pesantren lansia kan. Saya dengar dari Ustaz Latif itu syaratnya harus usia 60 tahun. Kalau belum genap 60 tahun belum boleh. Ya Ustaz, mana Ustaz? Ya Ustaz. Nah, iya katanya. Jadi yang bapak yang usia baru 59 tahun belum boleh. Tapi kalau 59 tahun bilang aja Ustadz, saya kalau pakai hijriah sudah 62 gitu. Karena hijriah itu kan beda Pak dengan Masehi. Jadi kalau patokannya hijriah itu bedanya 2 tahun nanti. Lebih cepat 2 tahun. Maka jangan tertipu Pak. Oh saya baru 60 tahun. Itu sudah 62 tahun lebih kalau hijriah. Tinggal nunggu beberapa hari lagi umurnya kan. Kalau 63 tahun kan gitu. Jadi hijriah itu lebih cepat. Lebih cepat 10 hari per 1 tahunnya. Maka kan kalau 30 tahun 300 hari ya 1 tahun. Jadi per 30 tahun itu tambah 1 tahun hijriah. Jadi kalau 60 tahun itu sudah 62 tahun hijriahnya Pak. Masuk ke 63. Jadi kalau nanti daftar gak diterima, Ustaz pakai hijriah Ustaz. Nah, jadi sudah masuk 60 tahun kan. 58,5 udah masuk 60 tahun. Jadi kalau seseorang ingin mendapatkan husnul khatimah, salah satu amalan yang hendaknya dilazimi itu sedekah. Rasul SAW dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi telah bersabda, Inna sadaqata latudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatassu'i. Sungguh sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Jadi kalau Allah sudah murka kepada satu kaum, ingin menimpakan bencana, itu bencana itu bisa dihalangi, bisa menjadikan Allah tidak jadi menimpakan bencana ketika penduduknya bersedekah. Makanya kalau kita perhatikan saat disyariatkannya sholat istisqa, sholat minta hujan, itu adabnya sebelum sholat istisqa itu dilakukan, itu masyarakat setempat diperintahkan untuk melakukan 2 hal. 1 istighfar, yang kedua sedekah. Silakan sedekah sebanyak-banyaknya. Karena kemarau panjang itu bagian daripada bencana yang Allah timpakan kepada satu kaum. Kalau ingin ini diangkat, sedekahlah.
Maka kalau bencana itu ingin tidak terjadi di satu kaum, ya sedekahlah. Tadfa'u ghadabar rabbi. Sedekah itu dapat memadamkan murka Allah. Yang kedua, nah ini yang terkait dengan bapak tadi. Ya. Tudfi'u ghadabar rabbi wa tadfa'u mitatasu. Ya. Tudfi'u memadamkan murka Allah, dan tadfa'u mitatasu mencegah mendapatkan kematian yang buruk atau su'ul khatimah. Tidak ada seorang pun dari kita yang ingin su'ul khatimah. Kalau begitu bukan satu-satunya, salah satu kiatnya banyak bersedekah. Bersedekah itu bahkan dianjurkan setiap hari, bukan seminggu sekali, apalagi cuma sebulan sekali, setiap hari. Ya. Ada hadis di sini nanti terkait dengan itu, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat yang akan mendoakan. Jadi orang yang bersedekah itu didoakan oleh malaikat, ya. Ya. Dan salah satu doanya itu, Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa a'ti mumsikan tarafa. Jadi Rasul mengatakan, tidaklah seseorang berada di waktu pagi, ya, kecuali Allah turunkan padanya dua malaikat. Malaikat pertama mengatakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berilah ganti bagi orang-orang yang telah berinfak. Kalau orang itu tidak mau berinfak, malaikat yang kedua yang berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, jadikanlah orang yang menahan hartanya, tidak mau berbagi dengan sesama, tidak mau berinfak. Allahumma a'ti mumsikan talafa, hilangkan harta itu ya Allah. Didoakan malaikat. Ma min ibadin yusbih. Nah, disitu ada kata-kata yusbih itu di waktu pagi. Maka memang yang paling baik itu sedekah itu ya secepat mungkin, ya. Meskipun bukan berarti kalau sedekah di sore hari malaikat tidak mendoakan agar diganti yang baik, tidak. Itu malaikat tetap mendoakan. Tapi prinsipnya amal soleh itu dilakukan lebih cepat, itu lebih baik. Jangan ditunda-tunda. Idza asbahta fala tantadiril masa, kata Ibnu Umar. Kalau engkau berada di waktu pagi, jangan menunggu waktu sore, karena umurmu belum tentu sampai waktu sore, ya. Kalau ternyata siang sudah meninggal, akhirnya kan orang itu menyesal belum jadi sedekah. Coba sedekahnya pagi, siang meninggal, meninggalnya terhindar dari su'ul khatimah, ya. Itu poin yang kelima. Yang keenam, sedekah sebagai sebab masuk surga dan dibebaskan dari neraka. Nah, di poin keenam ini ada gambaran disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anhu ketika beliau ini didatangi seorang ibu dengan dua anaknya. Datang ke Aisyah, Aisyah hanya memberi 3 butir kurma. Ya, karena memang tidak ada yang lain. Aisyah sendiri pernah menyampaikan muncul bulan, ya, kemudian tenggelam, muncul bulan itu sampai 3 kali. Selama 3 bulan itu dapurnya Rasul tidak ngebul, nggak ada yang dimasak. Coba. Ya. Itu Aisyah, Rasulullah 3 bulan itu sampai pernah di rumah Aisyah itu tidak ada yang dimasak. Ya. Jadi karena memang beliau itu bukan berarti beliau itu miskin sebetulnya. Beliau itu orang yang paling kaya kalau mau kaya. Karena apa? 1/5
rampasan perang itu milik Rasul. 1/5, yang 4/5 itu milik prajurit perang. Yang 1/5 untuk sendiri coba. Yang paling banyak. Ketika Fathu Mekah saja ada satu pasukan itu yang mendapatkan ghanimah berupa kambing satu bukit. Itu satu orang kambing satu bukit. Padahal pasukan Fathu Mekah itu ada 10.000 orang. Bayangkan ghanimahnya sebanyak apa. Rasulullah itu bagian itu 1/5. Tapi kata Aisyah, meskipun bagian Rasul itu banyak, bagian yang beliau terima itu tidak bertahan lebih dari 3 hari di rumah. Hari keempat sudah nggak ada sisanya. Jadi kalaupun punya beras banyak, itu paling di rumah tuh 3 hari saja sudah. Hari keempat berasnya sudah habis. Kalau kita ini kadang-kadang beras bisa bertahun-tahun, kopi bertahun-tahun. Kopi ini mulai mahal lagi kan, harus simpen lagi, nanti kalau mahal lagi dijual. Ya bukan berarti menyimpan itu tidak boleh. Yang penting tidak melupakan membayar zakatnya. Tapi ini menunjukkan betapa Rasul ini memang beliau lebih memilih hidup yang sederhana dibandingkan yang menjadi orang yang serba berlebihan. Makanya Isa itu bukan tidak mau memberi banyak, punyanya sedikit. Beliau berikan, sini ceritakan ya. Seorang wanita miskin mendatangiku bersama 2 anak perempuannya. Maka aku pun memberi makanan dengan 3 butir kurma. Sebetulnya kalau dikatakan enggak pantas, ya enggak pantas. Tapi kalau adanya cuma segitu, wah ini kelaparan datang minta, masa enggak dikasih. Dikasihlah 3 butir kurma. Lalu ia memberikan kepada masing-masing anaknya satu-satu. Anaknya yang satu, yang satu, dimakan sama anaknya, tinggal dia ingin memakan satu. Ketika dia mau makan, yang satu cuma satu sudah habis dimakan anak tadi. Maka anaknya itu minta yang jatahnya ibunya itu. Lah karena anaknya 2, gak mungkin ibunya ngasih satu. Akhirnya yang satu itu dibelah. Yang satu itu akhirnya dibelahlah menjadi 2, separuh. Nah, gitu. Nah dimakanlah. Itu kejadian itu disaksikan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Sehingga Aisyah pun merasa kagum dengan pengorbanan ibunya yang lapar tapi masih mau berbagi dengan kedua anaknya tadi. Apa yang dilakukannya membuatku kagum. Maka aku pun menceritakan peristiwa ini kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau mengatakan, innallaha qad aujabalaha bihal jannah. Sungguh Allah telah menetapkan baginya, bagi sang ibu itu, dengan bersedekah separuh kurma kepada masing-masing anaknya itu, Allah telah menetapkan dia pasti akan masuk surga dan akan membebaskannya dari neraka. Coba. Separuh, bukan satu, separuh kurma. Karena memang yang satu sudah jatah anaknya, yang jatah beliau kan satu. Jadi yang diinfakkan itu yang satu itulah kepada anaknya sendiri. Meskipun cuma separuh, Rasul menjamin ibu ini masuk surga. Maka ada hadis, ittaqin nara walau bisyikki tamra. Bentengilah dirimu dari api neraka meskipun engkau hanya bisa bersedekah, berinfak dengan separuh kurma. Maka tadi kalau Ustaz Latif mengatakan ya, untuk sedekah beras tadi bisa per hari disisihkan dari masaknya itu, tergantung kemampuan. Yang bisa menyisihkan satu kaleng susu sisihkan, yang mampu cuma 2-3 sendok sisihkan, nggak apa-apa Bang.
2 sendok itu sebulan juga ya lumayan. Yang penting masing-masing kita paling tahu tentang keadaan ekonomi rumah tangga kita. Jadi jangan mampu infaknya 1 kaleng tapi cuma 1 sendok. Sudah 1 sendok, 1 sendok teh lagi Pak, beras kan gitu kan. Oh ini pelit ini kan orang gitu. Kalau kita pelit nanti Allah juga akan berlaku seperti itu kepada kita. Ya. Ana inda dhanni abdi bi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Jadi kalau kita pelit nanti Allah bisa berlaku lebih pelit dari kita. Karena al jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan balasan setimpal dengan perbuatan. Ya. Maka kalau kita dermawan, Allah jauh lebih dermawan kepada kita daripada kedermawanan kita kepada orang lain. Karena balasan dari Allah kepada hambanya itu selalu lebih besar. Jika seseorang mendekat kepadaku dengan berjalan, aku akan mendekat kepadanya dengan berlari, kata Allah kan gitu. Jika seseorang bersolawat kepada Nabi sekali, Allah akan membalas dengan 10 kali salawat. Jadi selalu balasan dari Allah itu lebih besar, lebih banyak dan berlipat-lipat. Sedekah pun demikian. Tadi sudah kita bacakan surat Al-Baqarah 261. Orang yang berinfak ya, itu akan digandakan minimal itu 700 kali. Itu minimal, Pak. Mengapa minimal? Karena setelah Allah mengatakan masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat sab'a sanabil kan. Jadi seperti 1 biji menumbuhkan 7 bulir, 1 bulir tadi menunjukkan 7 tangkai ya. 7 tangkai, masing-masing tangkai ada 100 biji, jadi kan 700. Setelah itu wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah akan melipat gandakan lagi bagi yang dikehendaki. Jadi ada orang-orang yang mungkin pelipat gandanya sampai 7.000, sampai 70.000 dan seterusnya. Ya. Ini tergantung Allah. Tapi minimalnya tuh 700. 700 kali itu sudah sangat besar. Ya. Ketika musim paceklik di masa Nabi SAW, itu mereka melihat ada satu rombongan niaga onta datang dari Syam ke Madinah. Mereka tanya, ini onta dagangnya siapa? Ini punya Utsman. Datanglah mereka kepada Utsman bin Affan. Para pedagang-pedagang datang, wahai Utsman, jual kepada kami barang daganganmu. Kami akan beli 2 kali lipatnya. Jadi engkau bisa untung 100% dengan diborong sudah. Gak usah capek-capek diecer kan. Yang lain kata Umar, oh cuma 2 kali lipat kurang banyak. Datang lagi, kami berani membeli 3 kali lipatnya. 100 dibeli 300. Kata Utsman, kurang banyak. Lalu mereka mengatakan, wahai Utsman, siapa lagi yang berani menawar dengan harga yang lebih dari itu? Itu sudah harga yang sangat bagus kan. Pedagang kota Madinah cuma kami ini, tidak ada seorang pun dari kami yang berani menawar lebih daripada itu. Kau mengatakan kurang. Kata Utsman, ada yang lebih besar menawarkan kepadaku dengan 700 kali lipatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala, persaksikanlah bahwa seluruh kafilah dagang onta yang baru tiba ini semuanya aku sedekahkan di jalan Allah. Itu Utsman. Apakah setelah Utsman bersedekah dengan semua onta yang baru tiba dari Syam itu jatuh miskin? Tidak. Sampai musim sebelum Covid yang lalu, di Madinah itu berdiri sebuah hotel mewah
tertulis Waqfun min Utsman bin Affan. Hotel ini wakaf dari Utsman bin Affan. Ada. Sekarang hotel itu sudah berfungsi, dipakai hotel di Madinah. Beberapa kali travel Marco itu pakai hotel itu di Madinah. Orangnya sudah meninggal dunia 1400 tahun yang lalu. Hartanya tidak habis, bahkan masih punya hotel, Pak. Dan tidak hanya satu hotel beliau, banyak, semuanya wakaf. Jadi hartanya tidak habis, bahkan bertambah banyak. Itulah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi bersedekah itu sebab untuk dimasukkan ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Ini kalau mau dituruti sampai pagi ya belum rampung, Mbak. Iya, ini kita baru sampai poin yang ke-6. Supaya ganjil 7 lah ya, supaya ganjil. 7. Sedekah akan menjadi naungan bagi seseorang di padang mahsyar. Nah, di mahsyar itu nanti semua orang akan, namanya mauqif ya, tempat berdiri menanti hisab. Di padang mahsyar itu manusia menanti hisab itu selama 50.000 tahun. Berdiri. Mending kalau di ruangan AC ya. Ya meskipun ruangan AC juga kalau berdiri selama itu capek juga gitu. Apalagi ini sudah berdiri, matahari didekatkan di atas kepala setinggi 1 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Sekarang ini jarak matahari dari bumi itu ada yang mengatakan 140 juta kilometer, kurang lebih. Itu panasnya kalau pas siang ya luar biasa. Itu 140 juta. Bagaimana kalau 1,5 kilo? Tapi meskipun nanti matahari didekatkan di atas kepala kita, ada orang-orang yang terlindung dari panasnya matahari yang menyengat. Salah satunya orang yang ketika di dunia gemar sedekah. Kullum ri'in fil zilli sadaqatihi hatta yubsala bainan nas. Masing-masing orang itu akan berada di bawah sedekahnya, di bawah naungan sedekahnya. Yang sedekahnya banyak, naungannya tebal, Pak. Logikanya seperti itu. Sehingga tembus panasnya matahari. Tapi yang sedekahnya 2.000-an tadi ya. 2.000, Pak. Tembus panasnya, Pak. Ya, kalau kita tidak mau tertembus panas ya sudah, lapisi banyak-banyak dengan sedekah. Dengan begitu kita betul-betul akan terhindar dari panasnya yang menyengat nanti di padang mahsyar. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita berhenti sampai di sini para jamaah rahmatullah. Sisanya silahkan dibaca. Poin yang ke-8 sampai poin ke-20. Etika sedekah juga silakan dibaca. Sedekah yang paling utama, kata Rasul, ditanya apa sedekah yang paling utama, kata Rasul sakyuma, yang sedekah air itu sedekah yang paling utama ya, karena air itu komponen yang paling penting bagi kehidupan manusia, maka bersedekahnya untuk sedekah yang paling utama. Dan masih banyak juga poin-poin yang lain. Kemudian yang terakhir itu amalan-amalan yang dikategorikan sedekah. Itu salah satunya jika seseorang menanam tanaman, kemudian tanamannya itu ketika buah dimakan sama bajing, dimakan sama burung kalau itu padi, atau bahkan mungkin dicuri orang. Kata Nabi, ya, yang dimakan burung, yang dimakan hewan, yang dicuri itu dihitung sebagai sedekah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi nggak usah berdoa semoga dicuri semua gitu. Nanti stres malahan.
Tapi ini andai kata terjadi, tidak usah stres, Pak. Wah, mau panen singkong waktu sudah dipanen pencuri nanti. Tidak usah. Kita kembalikan kepada hadis bahwa apa yang kau tanam dan dimakan oleh burung, dimakan oleh binatang buas, dicuri oleh manusia, maka itu bernilai sedekah. Kalau dengan sedekah kan akan jadi pahala dan akan dapatkan 20 keutamaan. Kita tetap akan dapatkan kebaikan. Meskipun ada nilai kerugian material, tapi Allah ganti dengan 20 keutamaan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Waktunya 5 menit, Pak. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan Ustaz bahwasanya senyummu terhadap saudaramu adalah sedekah. Yang saya ingin tanyakan Ustaz, la taqwa wala jannah. Janganlah pergi ke surga. Bila biasanya la taqwa wala jannah. Yang kedua, Ustaz tadi dalam sholat membaca surat Al-Baqarah, qaulun ma'rufu khairun min sadaqah, qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adab. Ini masih ada dalam kaitannya dengan sedekah. Mohon penjelasannya juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang terkait dengan hadis la taghdab walakal jannah itu ya benar, hadis itu sahih. Yang ditanyakan tadi kalau kaitannya dengan sedekah apa itu, Pak? Seperti apa tidak marah itu sehingga mendapatkan. Oh iya. Jadi memang bukan berarti marah itu sama sekali terlarang. Rasul SAW juga pernah marah. Artinya marah itu diperbolehkan asal pada tempatnya. Ada tempat-tempatnya. Kapan Rasul itu marah? Ketika syariat ini direndahkan. Jadi ketika Islam ini direndahkan, syariat direndahkan, hukum-hukum Allah dihina, nah itu amarah itu muncul. Sampai-sampai ya sebetulnya ketika kita cermati